Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semua. Kita akan lanjut di materi yang kedua, di mana kita kali ini akan menggunakan perangkat fisik yaitu microbit. Nah, Bapak Ibu untuk menyambungkan microbit kita juga membutuhkan kabel USB tipe A kayak itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini saya sudah membawa dua perangkat. Yang pertama adalah kabel USB-nya yang tipe A yang kecil seperti ini nanti untuk disambungkan ke microbit dan juga ke laptop saya kayak itu. Dan juga di sini saya juga sudah membawa satu perangkat microbit, perangkat fisiknya ya Bu ya. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan HP kita juga bisa mengirimkan kodenya dengan Bluetooth kayak gitu. Nanti di microbitnya ini juga punya Bluetooth kayak gitu. Untuk mengaktifkan Bluetoothnya tinggal klik 3 kali aja di bagian tombol yang belakang ini. Kita klik 3 kali untuk mengaktifkan Bluetoothnya. Nanti ketika kita akan mendownload kodenya akan ada tutorialnya juga cara mengaktifkan Bluetoothnya dan cara pairing antara perangkat HP ke microbitnya kayak itu. Nah, karena kita kali ini akan menggunakan perangkat laptop kayak itu, kita membutuhkan yang pertama adalah kabel USB dan yang kedua adalah microbitnya. Oke, di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah proyek sederhana kayak itu dengan menggunakan lampu LED dan juga string ataupun huruf kayak itu ada A, B dan juga icon hati dan juga tanda centang kayak itu. Nah, kita coba terlebih dahulu untuk mendownload uh, kodenya dan kita masukkan ke microbitnya kayak itu. Nah, pertama-tama Bapak Ibu bisa langsung disambungkan dulu saja kabel USB-nya ke laptop. Saya sambungkan ke laptop dan USB tipe A-nya kita sambungkan ke microbitnya. Tinggal kita colokkan aja. Kita tunggu beberapa saat sampai ada lampu kuning di belakangnya dan lampu merah yang menyala. Kalau sudah menyala berarti microbitnya sudah terkoneksi dan juga sudah ada powernya. Nah, untuk mendownload kode ke microbitnya, kita klik download aja yang ada di sebelah kiri bawah. Bapak Ibu bisa klik download. Nah, ini sudah ada tutorial praktisnya. Yang pertama adalah sambungkan microbit ke komputer, sudah kita lakukan. Kemudian kita klik next. Nah, nanti akan muncul dialog box yang isinya adalah perangkat microbit yang kita sambungkan. Nanti kita pilih dan kita klik connect. Kita klik pair aja. Oke, sudah muncul ya. Kita pilih perangkat microbitnya, kemudian kita pilih hubungkan. Nah, sudah terhubung. Kalau sudah, kita langsung klik download. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Untuk mendownload kodenya sangat mudah sekali. Caranya seperti itu. Dan untuk kode yang selanjutnya kita tidak perlu mengulangi langkah yang tadi kita lakukan karena tinggal kita klik download aja. Jadi untuk langkah pairingnya itu hanya sekali aja ketika kita pertama kali menghubungkan perangkat microbitnya ke komputer ataupun ke laptop kayak gitu. Oke, proses download selesai. Bapak Ibu bisa lihat microbitnya sudah menunjukkan emoticon X ataupun menunjukkan LED yang berbentuk X seperti yang ada di layar kita. Misalkan kita klik tombol A, harusnya akan memunculkan huruf A. Nah, sesuai dengan yang kode yang kita buat, ketika kita klik tombol B, akan muncul huruf B. Ketika kita goyang-goyang, akan muncul emoticon centang, dan ketika kita pencet A dan B bersamaan, harusnya emoticon love. Ya, sudah sesuai Bapak Ibu ya. Jadi kode yang kita download sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan belajar menggunakan sensor-sensor yang ada di microbit ini. Kita kembali dulu ke proyeknya ya Bapak Ibu ya. Kita hapus dulu untuk source streamnya. Kita tetap akan menggunakan button sebagai triggernya.
Oke, misalkan untuk tombol A, kita lihat dulu. Jadi sensor-sensor yang ada di microbit itu ada di input. Yang pertama kita akan coba sensor temperatur. Jadi sensor temperatur ini untuk mendapatkan angka berapa derajat Celcius. Jadi satuannya masih dalam bentuk Celcius. Nah, uh, untuk menampilkan sensor suhu ini, kita perlu ke basic dulu dan kita pilih yang show number karena bentuknya adalah angka. Show number, kemudian kita pilih input dan kita pilih yang temperatur derajat Celcius ini. Jadi ketika tombol A kita pencet, harusnya nanti akan menunjukkan uh, suhu yang ada di ruangan ataupun yang ada di sekitar microbit kayak gitu. Nah, untuk tombol B kita coba sensor yang lain, misalkan light level ataupun kecerahan kayak gitu. Karena kecerahan ini levelnya juga di sini sudah ada keterangan bahwa light level ini akan membaca dari yang dark ataupun dari yang gelap sampai yang black antara 0 sampai dengan 255. Jadi bentuknya adalah angka. Angka 0 berarti gelap dan 255 berarti sangat cerah sekali. Jadi kita perlu block number juga. Basic show number untuk menampilkan angka. Kemudian kita pilih input dan kita pilih light level. Nah, itu. Jadi nanti otomatis ketika kita pencet B harusnya menunjukkan tingkat kecerahan antara angka 0 sampai dengan 255. 0 berarti gelap dan 255 berarti sangat terang sekali. Nah, ini sensor cahaya yang ada di microbit. Kita coba cari sensor yang lain. Misalkan kita cari sensor kompas heating. Kita baca terlebih dahulu untuk mendapatkan kompas heating dalam bentuk derajat. Oke, berarti kalau dalam bentuk derajat otomatis angka juga. Kita pilih basic dan juga kita pilih angka. Kemudian kita pilih input dan juga kompas heating. Kita masukkan di sini. Jadi misalkan kita pencet A dan B secara bersamaan, maka akan memunculkan kompas heating dalam bentuk derajat. Nah, selain itu sebenarnya di microbit ini juga bisa membunyikan suara. Nah, yang onsite kita coba untuk mengambil dari suara, kita ambil musik. Dan di sini ada banyak sekali beberapa pilihan kode yang berkaitan dengan musik ataupun suara. Nah, misalkan kita pilih melodi, kita klik dan kita pasang di sini. Saya geser agar terlihat. Kemudian untuk melodinya karena kosong, coba kita isi. Nah, ini bisa kita isi berdasarkan notasi yang ada di sini. Jadi selain belajar coding, juga siswa juga bisa belajar untuk menyusun notasinya seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan yang dari galeri aja. Ini beberapa yang notasi yang sudah disediakan oleh microbitnya. Kita misalkan coba pilih Tokyo aja, itu. Kemudian kita klik down. Nah, selain itu juga ada tone juga, misalkan kita pilih yang ini. Nah, ini kita juga bisa seperti virtual keyboard, kita bisa mengubah tone nadanya. Ini juga bisa untuk pembelajaran yang saya sebutkan kemarin, untuk menyusun notasi kayak gitu, bisa menggunakan yang tone ini. Kita fokus ke melodi aja. Nanti Bapak Ibu jika ingin mencoba menggunakan tone, silahkan dicoba aja dieksplorasi sendiri blok-blok kode yang ada di microbit ini, gitu. Yang ada di MacCode, maksud saya, yang ada di MacCode ini. Oke, kita sudah berhasil menyusun
blok kodenya dan kita ubah beberapa fungsinya. Saya akan jelaskan dari awal lagi. Misalkan untuk tombol A, kita ingin menampilkan temperatur dalam derajat Celcius. Tentunya kita butuh number untuk menampilkan temperatur ini. Kemudian ketika tombol B dipencet, maka akan memunculkan light level ataupun level dari kecerahan, di mana 0 adalah gelap dan 255 berarti terang sekali. Ketika microbit digoyang-goyang, maka akan memainkan suara melodi yang tadi kita pilih dengan tempo 120 bpm sampai selesai. Kemudian kalau kita pencet A dan B secara bersamaan, maka akan menampilkan kompas CD. Oke, kita coba untuk downloadnya ke microbit dan kita coba perangkat fisiknya nanti. Kita klik download aja dan kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, proses download selesai. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Tadi misalkan tombol A kita pencet, harusnya menampilkan derajat Celcius ataupun suhu di sekitar microbitnya. Kita pencet yang A. Oke, di ruangan saya ini menampilkan angka 37, berarti di sekitar microbit ini ada suhu 37 derajat. Kita klik lagi. Oke, angkanya berubah 36, berarti ketika saya pencet tombol A, suhunya sedang berada di level 36 derajat Celcius. Oke, untuk yang A sudah sesuai. Kita coba yang tombol B, harusnya menampilkan level dari kecerahan. Karena ini kita di depan layar laptop, coba kita tes berapa kecerahan layar di laptop ini. Oke, menampilkan 39, berarti belum terlalu cerah. Misalkan kita tambahkan flash di HP, ada flash di depan HP microbitnya. Coba kita pencet lagi. 217, jadi lebih cerah ya Bapak Ibu ya, karena kita di depan microbitnya persis dengan menambahkan flash di HP. Sementara kalau hanya dengan laptop tadi menampilkan 36 aja kayak gitu. Oke, udah sesuai. Kita goyangkan apakah microbitnya mengeluarkan suara. Apakah terdengar suaranya? Saya dekatkan ke mic-nya. Ya, sudah berhasil ya Ibu ya. Suaranya memang pelan karena speakernya juga kecil, tapi sudah berhasil mengeluarkan suara. Kita coba A dan B secara bersamaan. Oke, ternyata hasilnya bukan angka ya Ibu ya, tapi lampu yang menunjukkan di mana arah selatan kayak gitu. Jadi kalau kita gerakkan maka akan menampilkan sebuah pesan kayak gitu. Oke, kita baca dokumentasinya terlebih dahulu untuk yang kompas. Kita baca lagi. Oke, dalam bentuk derajat. Jadi tadi kita menampilkannya ternyata bukan angka. Kita coba ubah. Mungkin kita coba pakai yang string. Kita hapus saja yang ini. Kita download ulang. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Oh, jadi ini uh, fungsinya adalah ketika kita menggerakkan layarnya, maka lampunya akan menyala sesuai dengan gerakan kita. Jadi kalau layarnya kita turunkan, otomatis lampunya akan uh, menyala sesuai dengan arah dari gerakan kita kayak gitu. Jadi sudah bisa membentuk kotak. Kalau kita klikkan, ini udah ada pesannya. Till to fill screen. Jadi kita diminta untuk menggoyangkan, memiringkan microbitnya untuk memenuhi layar ataupun lampunya menyala semua kayak itu untuk mengetes dari kompas ini. Oke Bapak Ibu, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan microbit secara fisik ini. Tentunya ada banyak sekali yang bisa dieksplorasi. Misalkan ketika tadi kita sudah bisa menampilkan temperatur dalam bentuk Celcius. Kemarin saya menjelaskan misalkan ketika kita klik B, maka akan berubah menjadi Fahrenheit kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fungsi matematika yang ada di sini dan Bapak Ibu bisa ubah fungsi angka Celcius ke dalam Kelvin ataupun ke dalam Fahrenheit ataupun dengan kepada Reaumur kayak itu dengan rumusnya kayak itu. Jadi bisa ada rumus penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian kayak gitu. Kemudian juga kita bisa pilih logic untuk komparasi, misalkan sama dengan atau kurang dari, lebih dari, atau yang dan atau kayak gitu. Kita bisa menggunakan logic dan math ini untuk menyusun fungsi agar skala dari Celsius itu berubah ke Kelvin kayak gitu. Jadi tinggal disusun aja fungsinya kayak itu dan nanti ditampilkan dalam bentuk uh, setelah masuk ke dalam fungsi tersebut kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan di pertemuan 2 ini. Untuk di pertemuan berikutnya kita akan coba menggunakan satu perangkat lagi, yaitu robot McQueen, yaitu robot yang berbentuk mobil. Kayak gitu kita akan menyambungkan perangkat dari microbitnya ini masuk ke dalam mobil kayak gitu. Cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.